Dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam risalahnya, dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Adab Fiddin, maka ada 6 adab yang perlu kita jaga selama kita berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah yang perlu kita perhatikan supaya ibadah puasa kita ini tidak sia-sia, supaya ibadah puasa kita ini sempurna pahalanya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, apa itu? Adab yang perlu kita jaga yaitu mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Jadi bapak dan ibu yang saya muliakan, makan yang baik itu seperti apa? Bukan makanan yang mewah, bukan makanan yang lezat, tapi makanan yang halalan thayyiban. Apa artinya halalan thayyiban? Halal dan baik. Jadi selama bulan Ramadan ini, selain makanan yang halal, kita juga harus mengisi badan kita dengan makanan yang baik. Jadi makanan yang baik ini selama puasa ini ya kita sama-sama tahu ya makanan yang tidak yang menjadikan mudarat untuk ibadah puasa kita. Nah, timbul pertanyaannya, bagaimana kalau di rumah kita hanya ada makanan yang halal, tidak ada makan yang baik, cuman halal saja karena kondisi ekonomi mungkin di bulan puasa ini? Maka dari itu, disinilah peran kita saudara-saudara. Di sini peran kita sesama saudara seiman. Di sini peran kita sesama tetangga satu kampung. Itulah kita sama-sama bersedekah kepada saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Maka karena sedekah ini luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Sedekah ini salah satu ibadah yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah. Jadi kalau Allah sudah sayang sama kita, sudah mengasihi kita, apapun kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ibadah yang mendatangkan rahmat Allah yaitu dengan bersedekah. Maka sering kita dengar, bukan karena ibadahnya kita masuk surga, tapi karena memang masuk surga ini hak prerogatifnya Allah, haknya Allah. Siapa yang ingin Allah masuk surga, ya masuk surga. Makanya sering kita dengar kisah-kisah terdahulu, ada seorang wanita penzina, tetapi dia masuk surga karena hanya memberi seekor anjing air putih atau minum. Dan sering kita dengar kisah-kisah seorang alim ulama, tetapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Maka dari itu jangan kita berputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan ulama-ulama kita terdahulu, mereka ini memang betul-betul beribadah karena Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, bukan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu, dan apa tujuan mereka beribadah? Untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Allah, bukan untuk masuk surga. Maka dari itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian adab yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yaitu menghindari perselisihan. Nah, ini yang sering kita dapat di luar sana. Jadi ketika bulan puasa, ya dikurang-kurangin Bapak Ibu perselisihan di antara kita, perselisihan di antara tetangga kita dan saudara-saudara kita di luar sana. Apalagi dengan saudara-saudara yang begitu dekat, saudara-saudara kandung kita. Maka hindari perselisihan itu supaya puasa kita tidak sia-sia, supaya puasa kita tidak mendapatkan hanya haus dan lapar saja. Kemudian yang ketiga, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang perlu kita jaga kata Imam Al-Ghazali yaitu menjauhi ghibah. Jadi apa itu ghibah? Ghibah ini yaitu suka menggunjing orang. Ghibah ini suka menjelek-jelekkan orang. Ini kalau bahasa kita sehari-hari ini suka menggosip. Ini maka selama bulan Ramadan ini perlu kita hindari, perlu kita jauhi supaya puasa kita tidak sia-sia. Jangankan di bulan puasa, di bulan biasa pun menggibah itu tidak boleh. Luar biasa Bapak Ibu dosa yang menggibah ini, luar biasa dosa yang menjelek-jelekkan saudara kita. Itu seperti kayu bakar, seperti api memakan kayu bakar. Jadi percuma kita ibadah, tetapi hati kita kotor, hati kita busuk. Maka dari itu hindari ghibah ini selama bulan puasa. Terutama ini kepada kaum ibunya terkhusus, karena ibu-ibu ini sering kumpul-kumpul. Jadi ini dikurangi. Bagaimana cara mengurangi?
Kalau biasanya 3 kali dalam sehari kumpul-kumpul berbicara yang tidak baik, maka dikurangi menjadi 1 kali saja. Maka buat banyak zikir dan baca Al-Quran di rumah. Ini khusus kepada kaum ibu. Kemudian yang keempat, adab yang perlu kita jaga selama bulan Ramadan ini, kata Imam Al-Ghazali, yaitu menolak dusta. Jadi dusta ini kalau diartikan berbohong. Jadi kurang-kurangin berbohong, karena berbohong ini rugi kepada kita. Kita berbohong ini sama dengan membohongi diri kita sendiri. Dan celakanya apa? Ketika kita sekali berbohong, maka akan terus kita lakukan berbohong ini untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Jadi maka dari itu, sidang jamaah, sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah selama bulan Ramadan ini, janganlah ada dusta di antara kita. Jadi jangan ada kebohongan, jangan ada perbanyak berdusta, berkata yang jujur. Walaupun sekedar bercanda, hindari itu, hindari berbohong selama kita berpuasa. Kemudian adab yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, yang perlu kita jaga selama puasa bulan Ramadan ini, yaitu tidak menyakiti perasaan saudara kita. Jadi ini sangat penting, baik itu menyakiti secara lisan ataupun menyakiti secara perbuatan, ini tolong dihindari supaya pahala puasa kita tidak berguguran, supaya pahala kita tidak hilang. Maka dari itu, jangan sesekali kita menyakiti saudara kita yang di luar sana. Salah pun saudara kita, maka kita wajib memaafkan saudara kita, karena memaafkan ini wajib. Makanya ketika kita berselisih dengan tetangga kita, berselisih dengan saudara kita, ketika saudara kita telah meminta maaf kepada kita, maka kita wajib memberikan maaf kepada saudara kita tersebut. Apalagi ini bulan yang penuh rahmah. Sebentar lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri, yaitu kita akan suci setelah ini, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka dari itu, kita nanti akan saling bermaaf-maafan. Selama setahun ini kadang ada salah antara kita dan saudara kita, maka kita harus saling bermaaf-maafan. Kemudian adab yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, yaitu apa? Adab yang terakhir yaitu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang buruk. Jadi ini sering kita perhatikan. Luarnya saja puasa, tetapi mata yang melihat yang tidak baik, telinga yang mendengar yang tidak baik, mulutnya berbicara yang tidak baik, sehingga terdapat orang-orang seperti ini puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka ini kita hindari. Apalagi zaman sekarang ini, Bapak Ibu, kita perhatikan kalau di luar sana sekarang musimnya judi online. Jadi sekarang musimnya itu domino online. Jadi kalau kita perhatikan, ini sedang marak di masyarakat. Maka ini perlu kita hindari, saudara. Selain merugikan kita, merugikan saudara kita. Jadi orang yang berjudi ini tidak akan kaya. Kaya pun hanya sementara. Jadi ada orang yang berbuat maksiat, tetapi dia diberi Allah kekayaan. Ini namanya istighfar. Ini namanya yaitu Allah menangguhkan siksaan kepedihan kepadanya, sehingga nanti ketika di akhirat memang betul-betul Allah azab yang begitu menyiksa. Dan ruginya apa, Bapak Ibu? Makanya kita melihat, kita jangan salahkan anak kita. Sudah kita masukkan ke pesantren, sudah kita masukkan ke pengajian, sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi, tetapi tidak ada ilmu yang didapat, tetapi tidak ada akhlak yang mulia. Kenapa? Karena salah satunya penyebabnya yaitu kita memberi anak dan istri kita dengan makanan yang haram. Kita memberi anak kita dengan makanan hasil judi. Maka ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa buruknya jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Maka jangan kita salahkan anak kita. Kita sekolahkan ke pesantren, tetapi tidak ada perubahan. Kita sekolahkan ke tempat yang tinggi-tinggi, tetapi tidak ada perubahan. Maka kita berkaca kepada diri kita. Barangkali salah satu penyebabnya yaitu karena kita memberi anak kita dengan makanan yang haram. Kita memberi makanan dari hasil uang-uang yang haram. Maka ini perlu diperhatikan. Sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir yang paling penting, selama kita ibadah puasa Ramadan ini, jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Karena ini syarat wajibnya. Percuma kita puasa kalau kita tidak sholat 5 waktu. Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kita puasa, kita bangun sahur, tetapi sholat subuh kita tinggal, sholat asar kita tinggal, sholat zuhur kita tinggal, maka ini sia-sia puasanya. Karena Bapak Ibu, sholat ini tiang agama. Jadi agama ini tidak akan berdiri kalau tidak dengan sholat. Jadi ibarat rumah ini kalau tidak ada tiangnya, tidak mungkin itu rumah itu berdiri. Jadi agama juga demikian. Kalau tidak sholat, maka ibadah-ibadah yang lain percuma. Karena ibadah sholat ini pertama kali yang akan dihisab. Jadi kita renungkan bersama-sama, sudahkah benar sholat kita? Sudahkah kita memenuhi sholat fardu kita? Maka ini perlu kita perhatikan supaya ibadah puasa kita memang betul-betul sempurna di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sidang jamaah sholat isya dan tarawih hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini menjadi renungan bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita di bulan yang penuh karamah ini, di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Jadi hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya mohon diperbaiki bila ada ucapan saya yang salah atau kata-kata saya yang tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.